Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ferdiana dengan NIM 2021-240. Saya dari kelas A semester 5 UMK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum pembuktian di peradilan agama. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan. Khususnya, fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Menurut Dr. Supomo, pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Hukum pembuktian dalam hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran sebagai salah satu sumber dalam penyusunan hukum acara peradilan agama menyebutkan bahwa pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi. Menurut Royhan, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa. Jadi, pembuktian itu hanyalah dilakukan ketika terjadi perselisihan saja, sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan tidak memerlukan pembuktian terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan. Dasar hukum pembuktian. Hukum pembuktian perkara perdata diatur sebagian dalam HIR dan RGB, juga dalam RV dan dalam BW atau KUH Perdata. Untuk di lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua untuk Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 54 dalam Undang-Undang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Alat bukti. Hadis Rasulullah SAW, pembuktian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari. Menurut Quran Surat Al-Baqarah, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Alat bukti itu ada 7. Yang pertama, pembuktian dengan surat atau alat bukti tertulis. Kedua, keterangan saksi. Ketiga, persangkaan hakim. Keempat, pengakuan. Kelima, sumpah. Keenam, pemeriksaan setempat. Ketujuh, keterangan ahli. Pembahasan mengenai bukti sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR pasal 155 sampai 158 dan 177. RGB pasal 182 sampai 185 dan 314 dan BW pasal 1929 sampai 1945. Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap, sumpah pemutusan yang bersifat menentukan, sumpah penaksiran. Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan adalah 1. Pembuktian dalam permohonan cerai talak pasal 70. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara pasal 74. 3.
3. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, pasal 75. Pembuktian dalam gugatan didasarkan atas alasan syikok, pasal 76. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina, pasal 87. Alat bukti persangkaan dalam hukum acara peradilan Islam disebutkan al-qarinah. Al-qarinah menurut bahasa artinya istri atau hubungan atau pertalian. Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap suatu sehingga memberikan petunjuk. Namun tidak semua qarinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, melainkan hanya qarinah-qarinah yang jelas saja yang diistilahkan dengan al-qara'in al-wadihah. Kriteria al-qara'in al-wadihah sebagai alat bukti ada 3. Yang pertama, qarinah yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut lagi dibantah oleh manusia normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai qarinah wadihah dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu qarinah wadihah tanpa didukung oleh bukti lainnya. 2. Semua persangkaan menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam dapat dianggap qarinah wadihah. 3. Qarinah lain-lainnya tidak termasuk qarinah wadihah dan tidak termasuk alat bukti.